Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih tetap bisa bertatap muka secara langsung sekalipun melalui portal e-learning yang dimiliki oleh SMK Negeri 4 Kota Bogor. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah hingga pada kita semuanya selaku umatnya yang selalu tetap istiqomah memegang teguh ajarannya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Bogor yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Doa saya untuk anak-anakku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat beraktivitas dengan baik sebagaimana biasanya. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Bogor, khususnya kelas 11, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan belajar mengajar secara daring dan bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi situasi pandemi, serta beberapa tips bagaimana belajar yang efektif di rumah. Baik, informasi pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kegiatan belajar mengajar secara daring. Bahwasanya pembelajaran jarak jauh online atau PJJ online yang sudah berjalan selama semester 1 ini harus terus diakses oleh kalian, sebagaimana kalian layaknya masuk kelas seperti biasa dalam keadaan normal. Sehingga ketika kalian tidak mengakses, berarti kalian sama seperti tidak masuk kelas. Perhatikan betul-betul absen kehadiran kalian sebelum melakukan aktivitas pembelajaran yang lain. Kalian ketahui bahwa absen yang dimaksud adalah yang pertama absen harian, yang kedua absen guru mata pelajaran. Nah, absen harian ini akan dipantau secara langsung oleh wali kelas sehingga menjadi data yang valid siapa saja siswa yang tidak hadir saat PJJ online. Begitupun sama halnya dengan absen mata pelajaran, di mana setiap guru mapel akan mempunyai absen khusus masing-masing yang bisa melihat siswa mana saja yang tidak mengikuti pembelajaran secara online. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi informasi yang pertama. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwasanya kami semua guru sangat memahami betul bagaimana rasanya di saat-saat seperti ini, di masa pandemi COVID-19 yang memaksa kita semua harus tetap berada di rumah. Begitupun belajar juga dari rumah, atau istilah kerennya sekarang school from home, yaitu sekolah dari rumah. Pasti ada banyak kejenuhan, kebosanan, dan lain sebagainya yang dirasakan oleh seluruh siswa. Terlebih tugas pokok atau kewajiban kalian yaitu sekolah dan belajar masih belum bisa dilaksanakan secara langsung. Namun ini semua demi kebaikan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, juga sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap peraturan pemerintah. Nah, informasi berikutnya adalah informasi yang terakhir. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana caranya agar belajar kalian lebih efektif di rumah. Belajar dari rumah sudah menjadi rutinitas semua siswa sekolah saat ini. Hal ini dikarenakan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Imbasnya dari suasana pandemi COVID ini, sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk belajar secara online di rumah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk belajar di rumah secara efektif? Mari kita simak tips berikut ini.
Tips yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel memang. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati kalian. Namun yang perlu diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus belajar yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari langsung bisa fokus, atau bahkan mungkin malah ada yang malam hari baru bisa fokus memahami materi-materi pelajaran. Jadi kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Tips yang kedua adalah atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang sangat menyenangkan, tapi apakah yakin bisa memahami materi dengan rebahan? Memang betul, setiap orang mempunyai situasi-situasi favoritnya dalam belajar. Nah, tentunya rebahan bukan merupakan salah satu posisi atau situasi yang bagus untuk belajar. Sebaiknya kalian memang mengatur ruangan atau area belajar kalian agar lebih nyaman saat atau ketika belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Tips berikutnya adalah siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Atau sinyal susah dan sinyal kurang bagus. Untuk itu kalian harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar di rumah. Nah, yang terakhir, tips belajar efektif di rumah adalah pilih portal belajar yang efisien. Apa sih portal belajar itu? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah, seperti rumah belajar, ruang guru, dan lain sebagainya. Nah, belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Jadi, bagaimana belajar online di rumah menurut versi kalian? Apakah sudah efektif? Nah, jika belum, silahkan coba terapkan 4 tips cara belajar di rumah yang efektif di atas tadi untuk membuat suasana belajar kalian lebih nyaman, efisien, dan pastinya efektif. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum saya tutup sesi ini, saya ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, membatasi aktivitas keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, dan yang terakhir, selalu menjauhi kerumunan. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk kesehatan kita semua dan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah kita. Jika ada hal yang ingin disampaikan, baik saran ataupun pendapat, silahkan kalian sampaikan melalui fitur pesan e-learning kita ini. Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.